Faktor penyebab bullying dari sisi pelaku. 1. Memiliki masalah pribadi. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Sedangkan pada orang dewasa, masalah dengan pasangan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya. Bullying baik verbal ataupun fisik yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan individu tersebut memiliki kekuatan, sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi. 2. Pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya, seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Contoh lainnya adalah orang yang tertekan akibat bullying di kehidupan nyata dan menggunakan internet dengan melakukan bullying terhadap orang lain di dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan. 3. Rasa iri pada korban. Rasa iri pelaku pada korban karena ia tidak memiliki keistimewaan yang sama dengan orang tersebut. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya. Contohnya anak pintar yang tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar sebagai kutu buku. 4. Kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bully. Ketika seseorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah, dan beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran bully adalah hal yang benar. 5. Mencari perhatian. Tidak jarang, pelaku bully sengaja melakukan penindasan kepada orang lain hanya untuk mencari perhatian. Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara memberikan perhatian yang positif pada pelaku sebelum pelaku bully mencari perhatian dengan cara yang negatif. 6. Kesulitan mengendalikan emosi. Kesulitan mengendalikan emosi ketika marah dan frustasi dilampiaskan dengan tindakan intimidasi kepada orang lain. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. 7. Berasal dari keluarga yang disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bully. Namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Dan pelaku juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. 8. Merasa bahwa bullying menguntungkan. Pelaku bully akan terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Hal ini bisa terjadi pada anak yang mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa pada temannya. Contoh lain adalah ketika pelaku bully merasa popularitas dan perhatian dari setiap orang padanya meningkat berkat tindakannya tersebut. 9. Kurangnya empati. Ketika melihat korban,
Pelaku bully tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Sebagian mungkin justru merasa senang ketika melihat orang lain merasakan kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku bully senang melakukan aksinya. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Terima kasih.